saya mendapatkan tugas istimewa untuk mengangkat atau membersamai para kelas pada sore hari ini. Nama saya Kani. Saya adalah staf dari Museum Budaya dan juga bagian dari tim kuratorial pembangunan karya sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran sekalian, karena sudah bersiap waktu, memenuhi undangan, berpartisipasi, mendaftar, berdasar karena kotanya sangat terbatas. Kemudian juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Mas Siti, Bapak Setiaji, karena telah mau dan bersedia untuk memenuhi undangan dari Museum Budaya. Sekali lagi, berkali-kali kami undang untuk menjadi narasumber dan bercerita mengenai tema yang kita angkat pada sore hari ini adalah perempuan dan representasi. Mungkin sebelum acara ini kita mulai, kita panjatkan sedikit syukur doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, minimal untuk berdoa semoga acaranya berjalan lancar sampai nanti sore. Berdoa. Cukup. Baiklah. Mungkin untuk sedikit pengantar mengenai kelas kuratorial ini atau acara pendukung dari pameran Abidaya Karya 2023 ini. Bagi teman-teman mungkin yang sudah mengunjungi pameran temporer Museum Budaya di pameran temporer pada tahun 2023 ini, di pertengahan tahun ini, kami berkesempatan mengangkat sebuah pameran temporer yang secara mendalam kami bukan dari di akhir tahun, di awal tahun, dengan tema-tema yang sudah dan mengharapkan tema-tema itu menjadi relevan untuk menguak cerita-cerita di dalam museum. Tema-tema yang dalam museum itu tidak melulu menceritakan sebuah masa lalu yang seolah-olah itu jauh dari kita, tidak relevan dari kita, tapi kami mencoba dengan teman-teman dari kurator di Museum Budaya mencoba mengangkat tema-tema yang relevan pada hari ini untuk membicarakan terutama yang tema yang katakanlah cukup seksi, mungkin sering sih mas. Ya nggak apa-apa mas. Pameran Abidaya ini mengangkat mengenai sosok perajin yang diceritakan dalam sejarahnya, bagaimana kemudian dia direkonstruksi, direproduksi, diulang dan dimaknai dalam banyak cerita, dalam banyak karakter, dalam banyak produksi-produksi, bahkan dalam budaya populer. Sekalipun perempuan itu kadang-kala lekat sekali dengan stereotip sebagai sosok yang lemah. Kadang-kala mungkin bukan lemah, tapi ada atribut-atribut yang sangat lekat terhadap perempuan, dan itu digambarkan perempuan itu pasti kerap digambarkan atau diasosiasikan seperti misalnya dia digambarkan dengan sapu lidi atau kemudian bakul gendong dan sebagainya. Ada atribut-atribut domestik yang kadang lekat dalam penggambaran perempuan, baik dalam budaya populer maupun budaya-budaya masa lalu yang ada hal tersebut sebagai perempuan dalam perspektif perempuan hari ini. Hal itu justru melemahkan atau juga ada yang bilang itu malah memberdayakan. Kalau tidak salah kemarin kami sempat berdiskusi dengan salah satu komunitas UAS, Ruang Arsip Indonesia, di mana dia membicarakan sejarah-sejarah perempuan. Teman-teman dari Ruas Indonesia itu mengatakan banyak sekali pameran-pameran di museum atau museum nasional art katakanlah seperti itu, dia masih cukup sering merepresentasikan perempuan dalam stereotip. Hal ini yang kemudian mencetuskan saya, kenapa kita tidak membuka diskusi kuratorial bagaimana perempuan itu direpresentasikan di dalam ruang-ruang publik, di dalam ruang-ruang yang katakanlah sebenarnya apakah benar dia harus lekat dengan stereotip tersebut atau tidak. Oleh karena itu, hari ini saya mengundang Mas Siti untuk berbicara mengenai perempuan dan representasi
kebetulan sekali saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Sekti dan tim dari Museum Pergerakan Wanita karena juga telah membantu bekerjasama dengan Museum Sonobudoyo untuk pameran Abinaya Karya ini, karena beberapa koleksi, ada koleksi dari Museum Pergerakan Wanita itu juga kami pinjam untuk berdukung dari pameran ini. Mungkin tidak terlalu panjang lebar saya berbicara, mungkin langsung saja Mas Sekti bisa boleh monggo untuk memberikan ceritanya sedikit, waktunya dan panjang. Monggo Mas Sekti, waktu dan tempat. Terima kasih Mbak Karin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama tentu terima kasih pada Sonobudoyo yang direpresentasikan para kurator pameran ini. Untuk kesempatan baik bagi kita untuk berdiskusi. Mungkin nanti tidak punya banyak materi juga gitu ya. Saya lebih mengharapkan teman-teman yang kemudian dan mungkin saya hanya akan memberikan konteks pada pameran Abinaya Karya yang kemudian kurang lebih tempatnya di situ loh gitu, mungkin hanya itu saja gitu ya, tidak terlalu buruk tapi mungkin lebih bagus ini Oke. Baik, mungkin sebagaimana kita ketahui gitu ya, kayaknya jarang gitu ya museum tentang perempuan itu terutama di Indonesia gitu ya. Kalau kita browsing googling dengan cepat gitu, mungkin akan nemu 11 museum wanita yang tersebar di seluruh dunia apa gitu ya. Jadi memang tidak begitu banyak. Apalagi di Jogja, di Indonesia juga saya lihat dari register 270-an museum itu juga dengan kata kunci wanita itu hanya muncul satu, perempuan nggak muncul. Dan satu itu kebetulan ada di Jogja gitu ya, numpang iklan gitu, mudah-mudahan teman-teman juga suatu ketika bersedia mengunjungi. Museumnya sedang berbenah juga ini dengan beberapa teman. Dan ada 2 museum Kartini gitu kan, lainnya apa lagi ya? Agak susah mencari, jadi secara sebentar mungkin kita agak. Tapi kalau di luar negeri mungkin cukup banyak gitu ya yang terkait ini, misalnya meskipun kita bisa berdebat juga itu museum perempuan atau bukan gitu ya, atau kebetulan saja dia perempuan gitu kan. Museum apa ya yang sangat terkenal gitu, ada peran di Amsterdam gitu, kalau nonton sana harus antri gitu, itu tentang seorang anak perempuan gitu kan. Tapi apakah seperti itu yang kemudian kita anggap museum perempuan? Mungkin itu juga gitu. Nah, beberapa museum juga tentu di absennya museum tentang perempuan ini tidak berarti tema ini absen dari museum kita ya. Ada cukup banyak museum yang menampilkan tema perempuan di salah satu sudut pamerannya gitu ya. Saya dengan cepat kemarin lihat ya, di Vandenberg pasti ada gitu ya. Seingat saya kok ada gitu ya. Kemudian ada beberapa objek terkait perempuan yang tersebar di vitrin di pameran kita gitu ya. Mungkin ada beberapa contoh. Ya, Bradbury gitu ya. Ada beberapa diorama yang terkait misalnya juga diorama tentang Kongres Perempuan gitu ya. Yang ini juga nanti diulang lagi di Museum Pergerakan Wanita. Kemudian juga tokoh nih, kita tentu tahu ya, menjadi bendera atau membuat bendera ya, saya gitu. Atau saya mengistilahkan
membuat bendera itu, kemudian bendera sudah ada yang membuat bendera itu. Jadi bajunya ada kedua atau belum ya? Fatmawati gitu. Ini tema ini juga sangat populer dan diulang-ulang di beberapa museum dan pameran gitu ya. Seperti juga di perpustakaan ada pamerannya dulu diresmikan Presiden SBY itu juga ada temanya ya. Jadi sosok seseorang gitu ya, pada satu peristiwa tertentu atau peristiwanya gitu ya, mungkin tidak disebutkan dengan jelas di situ siapa yang berdiri, siapa yang duduk gitu ya. Tetapi ada satu peristiwa Kongres Perempuan Indonesia itu yang kemudian disebut sebagai Kongres Perempuan pertama. Saya yakin dulu namanya bukan pertama gitu ya, kasih nomor mungkin. Pertama itu setelah ada kedua gitu ya. Tapi itu yang di dalam di ukuran itu kan terkenal dengan Kongres Perempuan pertama, yang kemudian menjadi diperingati sebagai atau dirayakan itu sebagai Hari Ibu. Hari Ibu juga penting gitu ya. Tidak ada yang pameran di Bineka di Kamal Fatma yang hari yang sering sekali disalahpahami sebagai ibu di rumah. Jadi kalau pas hari ibu atau apa, nah itu sering kemudian selamat kalau hari ibu gitu ya, ibu kita yang ada di rumah itu gitu ya. Tetapi hari ibu ini ternyata dibuat sebagai padanannya kalau pemuda punya hari pemuda itu kan, ibu juga punya dong. Jadi ini ibu bangsa, gitu, bukan ibu di rumah sebenarnya. Ini kita. Kemudian ini pamerannya Mbak Karin juga, itu salah beberapa tahun yang lalu gitu. Itu tadi yang kemudian mengumpulkan artefak ya, nanti kira-kira berhubungan dengan wanita ya, gitu kan, perempuan ya, dikumpulkan kemudian diberi bel tertentu gitu ya. Jadi ini juga mencoba di antara kekosongan itu pembicaraan atau pameran tentang atau diskusi kita tentang perempuan di ruang pamer. Beberapa teman mencoba semacam ini, dan kalau kita lihat yang lebih bersifat seni itu lebih sering terjadi gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Mbak Titik Tilositin kan mengumpulkan seniman-seniman wanita gitu. Perempuan teman saya selalu pas budaya gitu ya, untuk pameran bersama di Museum Tilositin gitu ya. Jadi upaya-upaya itu juga cukup banyak sebenarnya gitu ya, untuk mengisi kosongan itu. Nah ini yang di MKPWI itu tentu karena ini adalah museum tentang pergerakan gitu, maka isinya adalah cerita tentang organisasi-organisasi apa yang dilakukan dan seterusnya. Organisasinya apa sih gitu. Tetapi ya karena saya di sana jadi nggak apa-apa, masih lebih cerita tentang organisasinya apa sih gitu ya. Belum kita ngapain sih gitu, belum tentang itu, tentang view kita tentang tentang perempuan itu seperti apa sih, belum terlihat dengan cukup baik gitu ya. Dan ini memang ya kesulitan kita kalau kita ingin memamerkan atau memajang organisasi itu sering terjebak pada memajang seragam gitu ya. Dimanapun, dan itu sulit sekali dihindari gitu ya. Kita mau bikin pameran apa ya, misalnya tentang ya satu organisasi lah pasti, atau tentang kampus gitu ya, museum kampus gitu ya, pasti muncul pakaian-pakaian juga gitu ya, seperti museum-museum
sampai tidak ya pakaian cukup banyak ya, banyak ya. Jadi pakaian itu manekin gitu, saya ingat tulisan Pak Karim tentang manekin gitu. Manekin itu luar biasa dibicarakan ya. Nah kemudian mungkin saya coba melihat konteksnya kenapa kita perlu membicarakan tema ini di pameran-pameran kita gitu ya. Karena saya ingin lebih terasa museologi gitu ya. Saya coba kutip dari para pemikir museologi juga gitu ya, bukan tentu ini di luar cukup banyak tentang bagaimana tentang hal ini, tapi saya pilih Richard Sandel gitu ya, yang dia lebih dia kayak museologi itu tadi gitu ya. Ya jadi hak masyarakat itu katanya ada hak sipilnya gitu ya, keadilan gitu ya, kebebasan ekspresi, hak politisnya untuk dipilih dan memilih gitu. Ini hak sosioekonomiknya mendapatkan kesejahteraan yang sama dengan kelompok-kelompok lain, tapi begitu kesempatan untuk misalnya kesempatan untuk mencari pekerjaan misalnya. Dan kemudian ini juga penting yang mungkin lebih terkait dengan kita, ini adalah hak budaya, cultural, sini dikasih dalam Indonesia cultural bidang budaya representasi. Pertama adalah dia harusnya di apa ya, dihadirkan juga gitu ya, kelompok-kelompoknya dihadirkan juga representasi atau partisipasi. Jadi ketika menghadirkan itu mereka juga harus ikut di situ, bukan orang lain yang kemudian memutuskan kamu dihadirkan dengan cara apa gitu. Tapi mereka juga perlu berpartisipasi dalam kasar bilangnya proses of cultural production. Jadi kelompok-kelompok ini, semua kelompok itu sebenarnya juga berpartisipasi gitu ya. Dan kemudian juga mendapatkan akses untuk menikmati apa ya, hasil-hasil atau layanan-layanan itu. Jadi kalau ada satu produk budaya, kemudian semua orang, semua pihak, semua kelompok katakan begitu, mestinya juga mendapatkan kesempatan atau berhak untuk juga menikmati. Jadi kalau kemudian kita baca ini sebagai atau kita masukkan ke hak perempuan, berarti perempuan juga berhak untuk direpresentasikan, kemudian berhak untuk berpartisipasi, memilih dia akan dipresentasikan seperti apa gitu. Kemudian juga berhak untuk mengaksesnya, untuk menikmatinya, untuk mendapatkan keuntungan dari peristiwa budaya itu yang kira itu. Nah, perkaranya kan kadang-kadang yang membuat kita ingin berteriak agak keras di sisi itu gitu kan. Karena ada social exclusion gitu ya, ada social exclusion itu ya kita nggak masuknya secara sosial di sisi itu gitu kan. Dibalik dari yang tadi gitu ya, jadi kita nggak mendapatkan akses gitu. Misalnya untuk layanan kesehatan, edukasi misalnya, atau kepada lapangan pekerjaan gitu. Ini cukup mungkin ya. Kemudian juga yang juga penting adalah terbatas dalam kesempatan untuk berpartisipasi gitu. Ya. Siapa sih yang kemudian memutuskan tadi kita mau direpresentasikan seperti apa gitu ya. Mungkin dari kelompok lain juga gitu ya. Perempuan seperti ini gitu. Tapi bukan perempuan sendiri yang kemudian akan ya.
dan juga yang marginalisasi, mungkin perempuan juga bisa masuk ke sini ya. Pemimpinan dari kelompok-kelompok yang sangat tidak beruntung saat ini gitu ya, itu juga gitu ya. Nah, kemudian di pameran museum gitu, apa yang kemudian bisa terjadi gitu ya. Perempuan itu bisa menjadi tema seperti yang dikerjakan teman-teman di sini gitu ya, beberapa kali kelihatannya, beberapa kali itu 2 kali atau 3 kali yang Pengilon dan Kamala Fatma. Saya tidak tahu yang Bujana itu dulu ditujukan untuk ingin mengangkat perempuan atau enggak ya gitu. Bagi sebagian mungkin agak temanya agak feminim gitu ya, tapi dari saya nggak tahu gitu ya, apakah memang ada arah ke sana gitu ya. Tapi setidaknya 2 kali gitu ya, jadi tema gitu ya. Nah ini yang kemudian dilakukan biasanya adalah mengumpulkan objek terkait dengan perempuan, kemudian diberi cerita sesuai dengan tujuan kita gitu kan. Kita akan ceritakan sesuatu dengan objek itu, kurang lebih museum itu kan semacam itu. Janganlah objek yang tepat, nanti kita bisa bicara lagi. Nah yang kedua, selain sebagai tema, sebagai yang dibicarakan di dalam pameran itu, yang saya nggak enak mau pamerkan gitu ya, apa ya yang ditampilkan, apa ya kata yang tepat itu ya, direpresentasikan ya, mungkin ya, dibungkus dengan kata-kata yang kita begitu jelas ya. Yang kedua adalah sebagai pengambil keputusan. Jadi orang-orang di balik itu yang kita bisa berpartisipasi di sini. Dan yang cukup menarik adalah yang misalnya manajemen museum dan kuratornya gitu ya. Yang cukup menarik itu adalah ada atau ditengarai cukup banyak sebenarnya pekerja di museum itu yang dari gender laki-laki, dari statistik gitu. Meskipun kalau kita lihat ini ya, kita lihat artikel-artikel di jurnal itu selalu tuliskan begitu, semuanya di sekian persen gitu. Meskipun kalau kita lihat di yang kuliah yang ambil kelas museologi, banyak laki-laki atau perempuan. Di kelas saya dulu waktu saya sekolah museologi itu orangnya 20, yang laki-laki cuma 20. Dan itu kelihatannya cukup merata di banyak sektor, bukan hanya museum tapi juga cultural heritage dan sebangsanya itu. Nah, tetapi perkaranya di sekolah ketika yang berminat cukup banyak gitu ya, artinya sekolah itu kan berminatnya ambil kelas-kelas gitu. Tapi kemudian bisa nangkring di museum sendiri terbatas tuh ya, dan mungkin ada hambatan lain yang kita bisa bicarakan di kesempatan lain gitu ya. Jadi ya dua tema besar ini, dua sisi ini sebagai tema, sebagai yang dibicarakan atau yang membicarakan gitu. Nah saya nggak tahu, saya sebenarnya tertarik untuk melihat kenapa ada kecenderungan beberapa kali pameran Sono Budaya itu agak ke sana begitu ya. Kemudian kita bisa, mungkin ada yang bikin skripsi atau tesis itu ya. Lumayan ya. Ya itu yang kita kemudian mikir di museum-museum kita itu kalau teman-teman kerja di museum atau di bidang heritage begitu, banyak laki-laki atau perempuan yang, dan saya kurator laki-laki sendiri kerja laki-laki sendiri di museum MKPWI gitu. Semua perempuan dalam kurator itu ada berapa, ada 5 mungkin, saya sendiri yang laki-laki gitu.
Tapi kemudian saya juga tidak saya akan membawa suara lagi di sini juga enggak. Nah, kalau kita bicarakan tentang tema gitu ya, nanti bicarakan tentang manajemen dong ya, lain kali kita diskusikan lagi kenapa komposisi gender di museum itu gitu. Tapi kalau kita lihat tema misalnya gitu ya, saya bayangkan kok ada 3 ya. Dan sebenarnya tentang diri perempuan. Kalau kita mau pameran tentang kita punya koleksi alat kosmetik atau apapun gitu ya, Nadi Saliro dan macam-macam gitu ya, itu rasanya lebih ke diri perempuan, busana ya. Meskipun kita tahu ya busana ada sosial juga, semua aspek ada sosialnya gitu ya, tetapi hal semacam itu kelihatannya kok lebih ke diri perempuan. Yang kedua adalah peran sosialnya ya, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Nah ini yang kemudian menjadi banyak perhatian ketika kita ingin membuat representasi perempuan di pameran itu lebih banyak sebenarnya saya lihat lebih banyak di situ daripada diri perempuannya gitu ya. Rasanya kok jarang-jarang kita mau bikin pameran yang secara gender baik gitu ya, tapi tentang diri itu agak rasanya jarang. Tapi kemudian melihat bagaimana peran perempuan itu di dalam misalnya dalam keluarga gitu ya, meskipun ini jarang juga, peran dalam keluarga itu juga kadang-kadang masih dianggap sebagai sektor domestik yang tidak betul dihargai gitu. Tapi benar luar biasa sekali kan di saya nggak tahu apakah kita kemudian bisa punya koleksi yang menggambarkan peran ibu di rumah gitu ya, atau pernah kita bicarakan satu koleksi itu dalam konteks itu gitu. Mungkin kita punya koleksi panci gitu ya. Tetapi gitu ya hubungannya dengan peran ibu itu gitu ya. Mungkin yang kalau kita menemukan satu objek yang cukup istimewa, misalnya ya ini dibuat khusus oleh seorang ibu gitu ya, untuk misalnya membuat terapi terapi kepada anggota keluarganya yang membutuhkan air terapi misalnya itu, karena dia itu maka dia membuat satu alat tertentu. Itu tema-tema semacam itu kan bisa kita, kalau kita cermat gitu, kita bisa menemukan gitu ya. Pernah saya lihat pameran tentang semacam perawat untuk orang tua begitu, yang dia menemukan alat-alat khusus yang dia gunakan untuk ketika dia melakukan pekerjaan perawatan, dan itu dikolektif oleh museum dan kemudian luar biasa. Jadi peran di keluarga mungkin tidak terlalu tereksplor gitu ya dalam pembicaraan ketika kita ingin merepresentasikan perempuan itu. Nah, peran masyarakat yang lebih sosial lebih luas gitu ya, yang lebih kayak pergerakan gitu, itu lebih terlihat, lebih digemari oleh museum untuk direpresentasikan gitu. Saya tidak tahu apakah karena kecenderungan museum kita itu museum sejarah gitu ya, banyak kejadian ke sana, sehingga kita mencoba mencari peran historik, peran perempuan di dalam sejarah sosial kita, dalam sejarah kebangsaan kita misalnya. Jadi kalau kita ke museum mungkin akan ketemu tokoh-tokoh historik di pergerakan misalnya banyak gitu ya.
Kalau kemunjali kita akan ketemu siapa terus? Atau siapa yang akan kemunjali? Perempuan yang ada di sana. Seingat saya ada beberapa mungkin Cut Nyakin gitu. Saya lupa, tapi beberapa pahlawan dari luar Jogja ada di sana. Saya pernah nulis itu di Berkala hari ini. Jadi bayangan kita ketika membicarakan peran sosial perempuan itu lebih ke sesuatu yang besar, semacam itu. Coba kita cari yang agak domestik gitu ya. Bukan kemudian itu bukan, saya kira juga tidak akan mengecilkan peran perempuan itu. Ya. Ya mungkin karena kita belum merasa perlu gitu ya. Kita bisa nggak sih bikin pameran tentang arisan gitu. Ya, tema-tema kita kan nggak pernah explore pameran itu dari berangkat kita bikin pameran ini yuk gitu beberapa kali. Paling kita bikin pameran aneka ragam topeng gitu kan. Tapi nggak pernah dari tema yang kayak gitu ya. Kita bikin arisan yang bisa lah gitu. Kemudian kita akan sambil itu akan collecting, akan mengumpulkan cukup banyak objek. Kemudian kita dirasa juga bisa ya ternyata banyak juga ya. Nah kemudian di antara itu, di antara kerja sosial itu kan saya bayangkan yang agak-agak biografis itu akan ada di situ. Ya, kalau kita membicarakan suatu tokoh gitu. Tokoh itu biasanya kita kenal karena dia merupakan bagian dari satu kegiatan atau atau perannya di dalam masyarakat, di kebangsaan misalnya tokoh nasional gitu ya. Tapi kalau biografi kita pasti akan bicarakan tentang dia juga gitu ya. Sekolahnya gimana sih? Dia suka apa aja gitu, itu pasti ada gitu ya. Jadi saya bayangkan gitu. Dan saya kira contoh pameran-pameran yang judulnya orang itu biasanya akan judulnya orang. Nama ya. Kalau kita ke bulan selalu gitu ya, saya kira kita bisa cukup tahu biografi seorang gitu, masalah dulu karena diekspornya cukup kuat pada sisi diri dan secara saya pernah tahu dia tokoh. Jadi bagian ini saya anggap irisan di antara diri dan sosial. Nah kemudian mari kita lihat dua kasus ini. Somerville biar nggak dimarahi gitu, kita bicarakan kita sendiri gitu. Ini menarik sekali gitu ya. Ini cerita tentang sebenarnya ini budaya ya, menarik budaya. Dulu digunakan setidaknya sudah ada pada foto-foto pembukaan museum budaya gitu. Nah kemudian oleh Mbak Karin menceritakan banyak tentang Ratu Kidul ceritanya gitu ya. Kenapa tidak cerita yang bikin gitu? Tapi ceritanya tentang ya karena di mana di tema Kamala Padma itu Mbak Karin harus mencari cerita yang kurang lebih bisa diwakili oleh objek ini gitu kan. Padahal kita bisa cerita cukup banyak kan dari ini mana yang baik yang terlihat maupun yang tidak gitu ya. Siapa yang bikin itu kan tidak terlihat juga gitu ya. Siapa tahu riset yang cukup kuat nanti kita nggak tahu yang bikin laki-laki itu perempuan kira-kira. Ya, kita mungkin
laki-laki juga gitu ya. Begitu, jadi agak ya, itu menarik juga karena ini mungkin yang bikin laki-laki nih karena ukurannya agak kecil gitu ya, jadi ada satu pandangan itu juga satu yang ingin saya ungkap gitu kan, ketika kita cerita tentang membuatnya tentang apa gitu ya. Jadi satu objek ini bisa cerita sangat banyak dan kemudian kita bisa mencari bukan hanya karena ini adalah perempuan gitu ya, tetapi cerita perempuan apa yang ada di sini gitu. Jadi kan ingin cerita sesuatu gitu, bukan hanya karena ada perempuan. Kemudian yang kedua, ini juga sebenarnya mirip gitu ya. Beberapa tahun yang lalu pameran Pengilon itu 17 tahun, 5 tahun yang lalu itu lagi. Jadi nanti tahun ya 28 nanti ada pameran perempuan lagi di siklusnya 5 tahunan. Ya apa yang kemudian tampak nggak ada perempuannya sih tapi ini saya kira dulu disatukan dengan alat-alat radikal atau kosmetik atau apa gitu ya, merawat diri. Jadi ini lebih kepada kategori saya yang pertama tadi tentang diri ya. Kemudian dilalah gitu ya, atau ukir itu di banyak tempat disebutkan juga kepada sisi perempuan daripada laki-laki gitu ya. Jadi saya kadang-kadang khawatir ada semacam ini yang kemudian membuat kita memilih satu objek itu menempatkan satu objek itu pada tempat yang tidak pas, yang tidak tepat. Laki yang bikin laki-laki atau perempuan orang gitu kan, dan nakal itu. Kita bisa cerita cukup banyak juga tentang nanti mungkin di pameran yang lain tentang seni ukir gitu akan bercerita yang lain, ya akan bercerita tentang itu mungkin kerjasama laki-laki dan perempuan dalam mencipta objek ini gitu kan. Saya lihat sekarang di Jepara misalnya ukir itu kan kerajinan semacam ini bukan hanya laki-laki yang membuat, tapi juga ada perempuan juga, dan masing-masing memiliki peran pada tahap-tahap tertentu gitu ya. Mungkin yang mungkin bisa laki-laki bisa perempuan gitu. Cuman ya waktu itu saya lihat laki-laki yang mengukir, yang perempuan menuliskan ini amplas gitu. Tapi ini juga apa, saya kira menarik untuk atau perlu riset ya, yang tidak kemudian kita bisa semena-mena mengatakan bagian yang juga baik. Itu saja Mbak, tadi mungkin yang kita sampaikan, kita bisa diskusi tapi tadi nyimak dari kebenaran kita banyak sekali catatan terkait perempuan yang ada bagaimana kemudian ternyata secara konsistensi itu bahwa ada tidak ada menceritakan dirinya sendiri dan perangkat-perangkat yang melingkupi perempuan, dan ada aspek sosial itu dengan posisi
peran sosial ini mungkin jika malam Ahmad ini lebih banyak cerita mengenai perempuan yang peran sosial dan bagaimana kemudian yang juga jadi satu perjalanan perempuan yang kemudian diceritakan dan dikembangkan dalam aspek perjalanan itu pasti ada sesuatu hal yang kemudian bisa kita jadikan ini juga menjadi catatan-catatan sendiri mungkin menjawab beberapa pertanyaan termasuk terkait kenapa kemudian perempuan dan kenapa Susun Budaya sama suka sekali mengangkat tema-tema tentang perempuan. Mungkin itu konsumsiusnya tadi itu mas, jadi sesuatu yang kemudian kita tidak sadari bahwa ternyata di dalam tim kuratorial ini sendiri pun kami ada 7 kuratorial ini hanya ada 1 laki-laki. Kemudian yang satu kayak tanggung ya begitu lain ternyata ketika kami bicara juga dengan teman-teman dari luas Indonesia, dia mengatakan bahwasanya materi atau narasi dalam pameran Karnaval Fatma ini sangat terasa bahwa kuratorial itu kemudian diteruskan oleh seorang perempuan. Mungkin jadi selalu feminasi kalau kemudian bisa kita katakan itu sangat-sangat dari cara pandang perempuan itu akan terasa bahkan sampai aspek penulisannya akan sangat terlihat ternyata kami tidak menyadarinya seperti itu. Teman-teman maksudnya untuk ceritanya yang akan kita lanjutkan dengan diskusi, namun sebelumnya mungkin hari ini cukup spesial karena kami ingin membuat acara ini seperti sebuah ngopi. Jadi sambil teman-teman menghimpun pertanyaan-pertanyaan untuk Mas Sekti, jangan sungkan untuk bertanya karena memang kita disini untuk bertanya pada Mas Sekti. Kalau nggak ada pertanyaan saya akan nanya, tapi jangan ya teman-teman dari museum bisa membantu untuk mendistribusikan kopi. Kami punya kopi sore pada sore hari ini sebab karena acara hari ini adalah acara penutup kuratorial. Nanti akan dibantu oleh distribusi dari teman-teman yang nggak kopi ya, maaf ya, adanya kopi. Kami sekali distower, kita punya koperasi. Baik, mungkin sambil menunggu teman-teman dari Museum Surabaya untuk mendistribusikan kopi-kopi pada sore hari ini, kita memperbincangkan perempuan sambil ngopi, sambil berkritik atau mungkin ada yang ingin berbeda dengan kami. Kemudian kita buka seksi tanya jawab atau diskusi. Silakan. 2, 3 sambung. Ya udah 2 aja kalau gitu. Boleh pertama asal asal. Ya, perkenalkan aku dari proses Kaltara. Aku mau bertanya soal kaitannya perempuan representasi dari pameran. Dari sejarah panjang Museum Surabaya, dia warisan dunia, warisan juga kolonialis. Tapi belakangan ini mulai berubah menjadi high case dan sekarang juga berubah lagi dengan pameran perempuannya gitu ya. Yang itu mendobrak kedua konsep di sini. Nah, yang akan saya tanyakan adalah dari tadi kita membicarakan tentang konteks perempuan saat ini berfungsi pergerakan wanita juga. Yang saya tanyakan adalah museum merepresentasikan perempuan. Museum merepresentasikan perempuan dan merepresentasikan perempuan yang liar. Jadi ada representasi misalnya saya kurator merepresentasikan beberapa perempuan, misalnya kalau di Museum Malam Fatma ada Dewa Kidul, Kartini, tokoh banyak tokoh yang dimusikkan.
Tapi tokoh-tokoh tadi juga mempunyai hierarki. Jadi perempuan yang memiliki sejarah dan perempuan yang tidak memiliki sejarah. Nah, bagaimana upaya museum membebaskan perempuan dari aktivitas representasi berlapis ini? Bahwasanya misal atau pameran harus berangkat dan bersama perempuan wisatawan itu sendiri yang terpilihkan yang menggunakan yang ini memberi suara politik untuk sendiri. Yang ketiga, terima kasih untuk kesempatannya. Saya sama seperti Mas dari Nasional juga. Sini saya mau memberi tanggapan dan juga pertanyaan itu terkait dengan pameran Kamala Fatma ini dan juga sudah disampaikan baru saja untuk diskusi hari ini berkaitan mengenai materi atau konten yang sudah dipamerkan pada pameran Abinaya tahun itu. Menurut saya juga bagus untuk temanya, memang benar seperti yang dibilang Mas itu sudah mendobrak itu sebenarnya, karena memang beda dengan seperti yang sudah disebut di awal tadi. Bahwasanya itu kalau mau mencari pameran mungkin ya seperti pameran mengenai museum, mengenai perempuan sendiri itu memang lebih sedikit pilihannya itu. Lalu sebenarnya itu kalau mau dibandingkan itu sebenarnya di sisi lain kalau pameran yang berkaitan dengan kegiatan kerja kesenian gitu seperti di TBY mungkin kalau tadi Pak Sekti itu tadi menyinggung mengenai pameran mengenai kegiatan perempuan seperti arisan gitu. Kemudian saya juga menemukan gitu yang membahas mengenai arisan itu sendiri gitu. Lebih tepatnya itu mengenai PKK gitu, kegiatan pas kegiatan Biennale kemarin gitu. Nah, berarti kan ini kan sebenarnya kan saat ini itu kerja-kerja ini menampilkan perempuan dalam pameran itu sebenarnya sudah ada gitu gerakan-gerakannya bahkan, tapi sayang itu kok saya melihatnya itu baru diinisiasi sama Museum Sono Budaya sendiri gitu yang mengenai Kamala Fatma ini gitu. Apakah mungkin memang berbeda gitu mungkin cara kerjanya atau mungkin sistem metodologinya gitu antara orang-orang kesenian gitu, karena memang mungkin kesenian atau seniman gitu ya jadinya lebih bebas mereka mengekspresikan tentang apa yang ingin dipamerkan dengan apa yang dipamerkan di museum itu, apakah memang dari museum sendiri itu memang ada batasan-batasan gitu yang memang kayak untuk menampilkan itu ada batasannya dari untuk ini, atau mungkin dari sini justru mau didobrak gitu dari bisa dibilang Kamala Fatma ini dan selanjutnya itu justru dapat dipilih sama musim-musim lain gitu dengan menampilkan pameran-pameran dengan tema-tema yang lebih unik lagi gitu. Itu sih dari saya, terima kasih. Mungkin dua-duanya. Kemudian saya ternyata yang pegang panah itu ada namanya nggak itu? Tidak, ya. Jadi memang ada satu yang ada yang tokoh historik gitu ya, tokoh mistik yang ditampilkan sebagai ya dan mitologi, tapi ada juga yang perempuan-perempuan yang bukan orang sejarah, bukan tokoh dalam sejarah gitu ya. Jadi cuman ya tadi kayak ini representasi dari prajurit estri gitu ya. Tapi kan dia tidak
menunjuk ke satu tokoh tertentu gitu. Mungkin menarik juga untuk melihat semacam itu, apakah pamerannya kemudian terfokus pada tokoh-tokoh elit gitu kan, atau kita sebenarnya ingin cerita tentang ingin menampilkan gagasan nih gitu kan. Itu menarik ya. Iya. Kemudian ada beberapa ada pendekatan yang lumayan berkembang cukup pesat di museum beberapa waktu terakhir tuh ya, dengan museum itu kayak partisipatoris ya, jadi teman-teman kurator itu agak suka dengan partisipatoris itu karena kemudian melepaskan kekuasaannya pada publik dong. Kita nggak kuasaan gitu ya, kurator itu. Ngapain kita itu ya? Susah ada sertifikat. Nah itu ada beberapa cara yang pernah apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman kurator, dengan bekerja dengan komunitas yang kita bicara dalam hal ini penempatan. Ada satu komunitas tertentu yang kadang-kadang disebut dengan co-creating gitu. Jadi kita kuratori bareng pameran gitu. Tadi kalau mau pameran PKK itu ya kita bareng dengan teman-teman PKK untuk menyusun storyline bersama. Sebenarnya mereka akan diinterpretasikan seperti apa. Jadi pendekatan itu sudah mulai berkembang gitu ya. Meskipun dalam pelaksanaannya cukup rumit juga, cukup rumit gitu dan sangat lama. Saya ingat pameran tentang apa orang-orang imigran di museum itu pembuatnya sangat lama gitu ya, karena kita harus selalu bikin workshop dengan komunitas imigran yang secara rutin seperti apa yang Amerika cerita seperti apa. Jadi kurator kadang-kadang pada satu level tertentu itu hanya fasilitator doang gitu ya, jadi untuk melepaskan sertifikatnya pada untuk jadi kurator harus pakai sertifikasi juga kayak gitu. Enggak cuma apa ya, apa ya contoh di sini ya yang melibatkan komunitas ya. Makin jatuh. Ada yang teman-teman punya yang kemudian bersama bareng ya, bukan hanya kita datang ke komunitas untuk bikin apa aja gitu ya. Nggak ada mereka terlibat di saya kira di Indonesia cukup sulit nyari itu ya. Tapi itu sudah berkembang di beberapa tempat, terutama karena perkara itu mereka orang-orang terpinggirkan yang kemudian harus difasilitasi, harus diikutkan karena ini hak mereka. Kita mungkin tidak sering menganggap pameran itu serius dan kita bisa membicarakan hal yang serius di situ gitu ya, sehingga ada satu yang cukup menarik, pameran di Museum Sintang. Museum Sintang itu kabupaten di Kalimantan Barat mungkin di Tengah ya. Lupa di sana Sintang gitu ya. Pemerintah kabupaten membuat museum baru. Hanya kebetulan kuratornya dari Belanda juga gitu ya. Jadi ini memang gagasan partisipatoris itu belum bagi kita belum begitu. Kuratornya titipan Bu, dosen kita juga dulu di Habibim. Dia kemudian mengajak 3 suku bangsa di kota Sintang itu yang
yang mulanya tidak pernah katakan bertegur sapa secara kultural gitu ya. Ada orang Melayu, orang-orang Tionghoa dan Dayak kalau nggak salah, ya, disapa oleh jalan dan nah, kemudian mereka ditanya ini direpresentasikan seperti apa yang akan dipamerkan sih, kemudian mereka memasuk yang ingin dipamerkan ini. Nah, kemudian mereka berkunjung ke museum dan mengetahui kebudayaan dari suku bangsa yang tetangganya gitu. Kalau menikah seperti ini loh caranya gitu. Ya, jadi partisipatoris itu gampang diucapkan tapi rasanya susah. Maksudnya kenapa nggak banyak dilakukan sih? Karena susah itu maksudnya ya ada banyak hal ini tapi itu tantangan ya gitu. Jadi kiranya adalah partisipatoris yang dicanangkan oleh museum di pembaruan gitu ya, di museum itu mungkin. Dan yang kedua tadi lebih banyak mudah untuk mengerjakan hal-hal yang memudahkan mungkin lebih mudah. Sementara itu mungkin sama-sama lihat mungkin baru ya beberapa pameran tentang tema perempuan yang sering tetapi tidak seperti tema yang dibuat Mbak Karin itu gitu, dan teman-teman itu. Seperti kepada perempuan yang seperti kalau kita sekarang biasanya gitu ya, bukan ingin membuat sesuatu, membebaskan sesuatu gitu. Ya, dan pameran museum memang ada beberapa kesulitan gitu ya, karena pertama kita sangat terbatas dengan objek. Ya, biasanya gitu. Pameran seni kan lebih bebas, lebih tersedia cukup banyak objek. Sementara pameran museum itu kalau saya dengan Mas Marul itu kalau kita pameran yang sama gitu, umat opo ya pameran objek itu gitu. Dan banyak objek kita yang belum dikaji, sehingga kita mau cerita Bedoyo ini ya selama ini hanya bisa diceritakan tentang patung ini, menari ini, bahwa ini bagian dari Bedoyo itu begini, tapi tentang objek ini sendiri tidak banyak informasi yang kemudian tersedia gitu kan. Itu ya, kemudian kita mau ceritakan apa ya dari itu, atau kalau mau cerita tertentu tema ini objeknya apa ya, itu yang paling menantang gitu ya untuk pameran museum itu. Di samping tentu karena biasanya barang-barang lama itu ada cukup banyak batasan-batasan gitu ya. Pameran seni mungkin lebih bebas, barang baru dengan meskipun di museum juga bisa menciptakan gitu. Kalau kita mau pameran suatu atau kita ingin punya koleksi tertentu, kemudian kita memesan cukup banyak barang-barang pesanan yang kemudian di koleksi oleh museum. Jadi kerjanya sebenarnya sama juga dengan pameran seni yang kemudian kadang-kadang catnya masih basah juga gitu. Gantung gitu dengan ya, jadi juga cukup banyak atau bisa objek-objek itu pesanan baru seperti karya seni itu. Tetapi ya mungkin hanya Solo Budaya yang mampu gitu ya, museum yang lain gitu ya. Kita punya 50 sekian museum di Jogja, museum nasional kan. Iya betul ya. Museum nasional. Tapi ya hanya itu gitu ya. mau nyambung tapi nggak enak. Kita berpikir mana yang kemudian museumnya punya keleluasaan, jadi
Ya mungkin pameran itu hal yang sangat lama biasanya gitu ya. Ada satu museum yang kalau pameran serius di Jogja begitu. Oh ya, tidak banyak museum yang membuat pameran temporer ya, karena sangat banyak keterbatasan museum ya. Tapi ada satu yang punya keluasan pada waktu itu setelah museum Kolong Naga begitu ya, punya keluasan koleksinya itu banyak 17.000 pada waktu itu. Kalau mau pameran itu misalnya 1 tahun, jadi ya, museum mana yang kemudian mampu melakukan semacam itu gitu kan. Kita biasanya kalau proyek itu 3 bulan gitu ya, 3 bulan harus selesai. Silakan. Ya jadi banyak yang kemudian menantang kita untuk mensiasatinya seperti apa. Kita nggak bilang urusan kalau kita harus bersiasat di tengah yang kemudian berpengaruh. Bisa nggak? Mungkin kalau ini biasanya untuk sama maksudnya itu kita sudah menceritakan kepada tim kami perempuan semua, cuma 1 orang, 7 orang. Kami betul-betul dia perempuan dan 4 orangnya adalah apakah itu kemudian saya sebut sebagai pameran yang partisipan seperti itu karena kami bicara tentang itu sebagai latar kami 4 itu begitu semua. Jadi memang kami harap itu cukup partisipan atau tidak atau belum ya, tetapi mungkin dari kuratorial kami sendiri ya saya setengahnya curhat sih setengahnya curhat. Kalau maupun di adalah pamer itu ya separuhnya jadi mungkin kita sambung lagi, mungkin ada teman-teman yang ingin berdiskusi atau kemudian bertanya. Kalau tidak ada lagi saya paksa. Ada yang mungkin yang ingin tanya lagi dari tim, terus kemudian ini kayaknya dari kunci-kunci ya, mungkin mau mendukung suaranya. Mungkin langsung aja kali ya. Langsung aja. Ada yang susah kayaknya. Yang susah ya kayaknya. Jadi nama saya Intan dari Museum UGM. Jadi sebenarnya tadi cukup menarik ketika ada komentar di mana ternyata pameran yang dibuat oleh perempuan sendiri itu ternyata kelihatan banget ada bedanya seperti itu. Nah, dibanding dengan pameran yang dibuat oleh pihak lain, katakanlah pihak laki-laki yang menceritakan tentang perempuan. Nah, sebenarnya untuk kelebihan maupun kekurangan dari perempuan bisa menceritakan dirinya sendiri itu seperti apa sih Pak? Dan juga ketika perempuan itu sudah bisa menceritakan dirinya sendiri, apakah kita perlu mendengar perspektif dari pihak lain gitu? Karena kan di sebuah pameran katakanlah Kamala Padma. Nah, kita kan kuratornya juga perempuan. Nah, itu perlukah mendengar persepsi dari laki-laki untuk dapat mempercayai sebuah pameran, atau ya sudah karena kita ingin membuat pameran yang benar-benar perempuan banget, jadinya kita dengerin suara perempuan saja gitu, gitu supaya tidak ada suara laki-laki yang tercampur di pameran kita seperti itu sih Pak, gitu. Karena sebenarnya ini kalau dari yang saya lihat itu di bidang lain mungkin di luar museum seperti itu, kadang kan ada film-film yang menceritakan tentang perempuan tapi tidak dibuat oleh perempuan. Nah,
Tetapi ketika ada film tentang perempuan yang dibuat oleh perempuan, itu filmnya itu lebih kerasa seperti itu. Nah, apakah karena ketika perempuan itu bisa menceritakan dirinya sendiri, apakah kita melupakan suatu yang lain? Mungkin nanti Mbak Karin maupun Pak Sakti bisa berbagi pandangan gitu. Berarti itu Mbak. Mungkin ada lagi rasanya. Oh Mbak Citra, silakan. Mau zoom nggak kita kok? Pinter banget ya. Terima kasih, selamat sore teman-teman. Saya Citra, saya bukan praktisi musik ya, cuma sahabat museum aja. Maka ahli. Tadi saya TA ya. pertanyaan dari Intan. Pengen mungkin nanyanya ke kita semua ya, ke teman-teman, nggak cuma sama Sekti, ke teman-teman. Ada juga Mas Maru. Pengen banget Maru terus. pendapatnya teman-teman semuanya terkait tentang representasi tadi dan tentang apa pandangan ya. Jadi ada kayak Belkis pandangan. Terus ketika dibuat sama perempuan, apakah masih perlu pendapat yang lain? Kalau saya mungkin agak sedikit bergeser ininya apa fokus pertanyaan atau apa ya, nanti komentar juga. Mungkin kalau saya bukan ke perempuan lagi ya, lebih ke energinya ya, kayak feminin sama maskulin ya. Lebih ke sifat feminin dan maskulin, karena sekarang kan ya maksudnya setiap individu itu punya dua energi itu gitu. Jadi bagaimana pandangan teman-teman gitu terhadap energi itu sendiri direpresentasikan gitu. Misalnya ya kita ngomongin museum ya di pameran atau di museum atau di budaya populer yang lain. Mungkin karena saya sendiri melihat kalau di Jawa karena kita kok orang Jawa sebenarnya, kalau saya bukan merasa orang Jawa tapi kayaknya nggak Jawani gitu, nggak Jawa banget gitu. Kalau di luar Jawa pernah saya lihat gitu, malah justru perempuan itu punya banyak energi maskulin. Mereka teladan, terus istilahnya mereka bisa berkebun, mengembala ternak gitu, melakukan apa ya, punya aktivitas yang itu dianggap maskulin kalau di Jawa gitu. Nah itu nanti pengen tahu pendapat teman-teman juga tentang itu, dan itu mempengaruhi ke representasi atau pandangan kita terhadap budaya Jawa yang sering dipamerkan baik di museum maupun di tempat lain. Sekarang enggak. Sebenarnya ketika kita bicara representasi perempuan, itu kan kita bicarakan siapa yang direpresentasikan. Kemudian perempuan yang mana yang direpresentasikan dan perempuan seperti apa yang direpresentasikan. Nah, saya ingin menanyakan kepada Mbak Arin, bagaimana ketika kuratorial itu berlangsung agar bisa menarasikan perempuan yang lain tanpa harus membungkam atau merebut suara orang lain, dari perempuan lain. Narasumbernya ganti.
perlukah ada persepsi lain atau pandangan lain ketika kita bicara perempuan, apakah itu memang harus dituliskan oleh perempuan itu sendiri atau kita menggunakan cerita atau perspektif dari orang lain. Di sini saya menangkapnya bagaimana kemudian kontribusi partisipasi dari laki-laki sendiri di dalam kurator itu. Cukup perempuan saja. Ya, benar. Jawabnya apa? Nggak tahu. Tapi kalau kita ada beberapa hal yang dari Mbak Kering sama yang terakhir itu kayaknya ada beberapa level ini ya. Jadi yang bicara kuratornya sendiri gitu kan, ada sendiri gitu. Ini jabatan kurator gitu kan. Kemudian ada level apa lagi ya? Ini suara publik ini suara yang kelompok yang mana gitu ya. Kemudian apakah suara yang kemudian direpresentasikan ini tidak menutup ya suara yang lain gitu kan. Nah kemudian bagaimana kalau itu kan jawabnya menurut saya selama kita konsisten dengan tema gitu ya, kita sebenarnya mau pameran apa gitu ya, mau pameran suara perempuan atau suara publik gitu ya, suara apa gitu ya, atau apa yang terjadi di publik gitu ya. Maka siapa yang harus kita representasikan di sana harus kita pilih. Apakah memang satu kelompok tertentu misalnya itu tidak masalah, kita pameran satu kelompok tertentu menyuarakan tadi di sini tadi yang termarginalkan itu ya, kan bisa memilih itu tidak perlu kemudian ini menjadi suara bersama gitu kan. Itu bukan konsensus, kalau ini suara dari yang itu gitu kan. Saya kira kita bisa melakukan itu dan kita tidak pernah melakukan itu karena mungkin gitu ya, kita hampir berisiko juga ketika kita tidak membawa pandangan umum sehingga semua ditanya gitu ya, laki-laki gimana menurutmu kali ini gitu kan. Ya padahal mungkin kita bisa berkontribusi, museum itu bisa berkontribusi pada apa ya? Ya pada kondisi ini dengan misalnya dengan mengangkat yang nggak terdengar gitu ya. Saya tiba-tiba mungkin bisa nggak dengar juga buruh sumbung itu karena tadi Pak Citra bilang tentang wanita yang maskulin itu buruh sumbung itu yang ini loh yang angkat yang gendong barang di pasar Beringharjo itu buruh macam itu ya. Ini karena di sebelahnya kerisnya patronnya dari MKPWI itu kan ada kebaya dan jarik gitu ya. Yang kemudian sangat komun sekali ya. Semua bilang bahwa kebaya itu digunakan untuk menjilat, memang jarik itu menjilat gitu ya. Atau jarik menjilat ya. Apa ya? Yang tiba-tiba ketemu loh ini. Lumayan sebenarnya kayak itu divisi. Terima itu. Jadi tapi buruh sumbung itu jarikan loh itu. Mengangkat ini dari lain, melakukan kangen dan seterusnya itu. Jadi itu tidak bisa kemudian digeneralisir bahwa itu yang terjadi di. Tapi ada satu kelompok yang saya tidak bilang itu devian gitu ya. Oh ya. Ada yang memang tidak seperti umumnya gitu ya, atau tidak seperti yang di pakemkan katakan tidak di ini tidak di konsep ya apa kanonkan gitu ya, selalu ada gitu. Dan itu kan
yang tidak pernah kita perhatikan karena itu bukan mainstream gitu kan, itu bukan mainstream gitu. Jadi mungkin itu kalau kita cermat dan ingin agar pameran kita bukan hanya seperti mengumpulkan pameran kita punya rangkuman 16 buku-buku segala macam buku ada kita gitu kan, tapi punya dampak gitu, maka memberi suara pada suatu yang kemarin tidak pernah kita dengar itu mungkin akan lebih kemana gitu ya. Kalau di Eropa dan kita sekarang lihat juga masalah di televisi gitu kan, jadi Grand kan masalah besar dan banyak museum yang kemudian memfokuskan pada ini Grand. Di Berlin ada satu museum yang cerita tentang orang-orang imigran datang ke situ, mereka tinggal di mana, kemudian bagaimana bersosialisasi. Di Rotterdam ada Museum Kota Rotterdam, tidak salah, membuat vending machine di mall, di apa gitu, yang isinya adalah objek-objek barang sehari-hari yang bisa digunakan oleh orang Belanda itu agar orang-orang yang bisa digunakan murah oleh mereka, agar mereka bisa bersosialisasi gitu ya. Jadi ada masalah yang kemudian diperhatikan oleh museum dan kemudian ini diselesaikan dengan cara-cara museum, dengan pameran, dengan office, dengan program publik yang lain, dengan collecting, dengan macam itu. Ini pertama ini gitu ya. Mungkin menjawab pertanyaannya Mbak Citra tadi kemudian Iya. kan masuk ke pertanyaan. Mau mas takon. Sekarang takon ini. Bagaimana dengan perempuan yang kadang-kadang di luar komunitas jam itu bukan cerita tentang rumah tangga kita ini. Iya. Dokter jawab kok, tapi saya tanya lagi, tidak takon. Saking sulitnya pertanyaan tidak terpecahkan gitu ya. Jadi ya mungkin kita bisa memang mengangkat ini bukan kemudian apa yang fisikal tadi taruh lagi perempuan apa, tapi lebih di abstrak di atasnya, dan kan akan kita bisa turunkan lagi menjadi apa ya, kalau turunan maskulin dan feminin itu ya, jangan-jangan nanti ketemu lajari gitu ya. Yang bukan simbol-simbol, bukan objek-objek yang secara yang seharian kita kenali sebagai ini menghilangkan hidup gitu kan, tapi kemudian ada pembagiannya yang kita tarik ke abstrak di atas, kemudian keturunan mungkin begitu, tapi perlu dicoba gitu ya. Bayang kita gitu. Mbak Kari. Tidak mudah kalau kan dapat pertanyaan. Saya bagi. Baik, terima kasih Mas Galit tadi dari Jambu. Bagaimana kemudian pilihan kurasi, pilihan perempuan yang direpresentasikan kalau tidak salah, pada kemudian saya menangkapnya ini momen support women ya. Jadi apakah kita harus memilih perempuan yang tertentu, kemudian kenapa kita tidak memilih sosok yang lain? Mungkin tadi salah satu slide dari, mungkin juga bisa menjawab dari Mbak Ina, tapi saya nggak tahu apakah itu bisa menjawab Mbak Ina juga. Tetapi dalam proses kurasi pameran Gamal Fatma ini, walaupun kita punya tim kuratorial yang terdiri dari orang itu tadi, enamnya perempuan dan satu laki-laki, tapi kami tetap, mungkin tadi sudah disebutkan di slide-nya Mas Akti, tetap ada kebijakan keputusan yang tidak hanya laki-laki, tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki juga yang turut serta berpartisipasi dan mendengarkan mana yang sekiranya kurasi ini kami bisa mencoba paling tidak memang tidak bisa menyuarakan semuanya,
tetapi paling tidak yang paling lekat atau paling memiliki relasi dengan apa yang ada dalam kehidupan kami saat ini. Mungkin memang tidak bisa memuaskan banyak hal karena bagaimanapun banyak cerita perempuan memang belum bisa kami juga dalam satu pameran itu sendiri. Tetapi kami mencoba, nanti mungkin Mbak Rani bisa membantu untuk menjawab pertanyaannya sebagai tim kuratorial juga. Kalau saya dari bantuan karena dalam satu penggodokasi kuratorial seperti kita ngomong seperti pada bagian yang para ibu hari ini, kami cukup banyak beradu argumen baik dari sisi tim kuratorial maupun tim manajemen museum, mana yang baik untuk kita gunakan. Sebisa mungkin memang tidak bisa memenangkan keseluruhan keinginan dari semua pihak, tetapi paling tidak dia mampu merepresentasikan dari atas sampai bawah. Kalau rekam. Secara internal justru ada tuntutan kami harus menampilkan sosok perempuan yang memang punya nama, punya jabatan, atau memang dia memiliki satu posisi strategis dalam masyarakat. Bagaimanapun proses-proses kurasi mungkin kalau kuratorial yang dulu kemarin selalu ada kompromi di dalam bahwa saya Museum Sunan Kudus itu didanai oleh delegasi Mawarid pun juga sangat berpengaruh terhadap kurasi yang harus kami tampilkan dalam museum. Bagaimanapun mungkin Mas Siti akan dalam buku menceritakan bahwa museum adalah sebuah alat politis juga, tidak bebas nilai. Kalau saya fokus di bahwa saya selalu di sini sudah ya, saya tidak ke pleret. Saya tidak ke pleret. Tidak teman-teman. Jadi saya selalu mengatakan ini pandangan personal, bukan pandangan institusi, bahwa museum itu tidak pernah menjadi institusi yang netral. Bagi saya, museum itu menyuarakan satu pendapat, entah itu politis, hak sipil, dan sebagainya. Tidak pernah menjadi ruang yang ayo kita mengkurasi yang baik-baik saja atau yang buruk-buruk saja. Bagi saya pribadi, dalam pengalaman saya mengkurasi padahal belum punya sertifikasi kurator, kami tidak pernah dapat, dan justru karena museum itu tidak netral, menyuarakan ya itu adalah corong cara museum kami untuk menjawab kegelisahan apa yang ada di dalam masyarakat, apa yang ada di dalam sosial, apa yang kegelisahan apa yang bisa kita tangkap di sini. Nah, yang bisa kita lakukan, tim kuratorial lakukan adalah sedikit tidak antagonis. Kayak gitu. Jadi kita mengurangi keantagonisan kita, mengurangi ada kompromi-kompromi terhadap keinginan, terhadap tekanan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Mbak Rani mau tambahkan? Bahaya, dalam posisi bahaya. ASN loh nih. Jadi sebisa mungkin memang tidak bisa memenuhi apa perempuan apa yang harus kami hadirkan, sosok perempuan apa yang tadi mungkin Mas Ray bicara bahwa secara tidak sadar kuratorial ini membagi bahwa perempuan dengan yang memiliki sejarah dan dunia sejarah itu kami lakukan consciousness tadi itu tidak sadar kami lakukan bahwa struktur-struktur yang ada di dalam kognitif kami mengerucutkan seperti itu. Mungkin itu juga karena pandangan-pandangan latar budaya, latar belakang kami dalam budaya Jawa, karena mau tidak mau kita banyak bicara budaya Jawa. Jadi juga menjawab pertanyaan Mbak Citra tadi bagaimana energi maskulin yang ada dalam sosok perempuan. Mungkin kita bisa melihat bahwa
sosok perempuan Jawa itu memang kalau kita konsepnya beda dengan dosen, dia tidak akan memakai power yang terlalu maskulin, maskulin atau tidak maskulin, tapi dia akan memakai kuasa yang halus. Jadi memang perempuan yang akan digambarkan sebagai sebuah sosok kanon, sosok yang ideal seperti Candidates itu adalah sosok perempuan yang memang bisa diterima dalam masyarakat Jawa, adalah sosok-sosok yang halus dan dia bersih dalam sikap seperti itu. Ya, tapi kembali kontradiksi itu akan terus ya, dia akan terus berlidah, akan terus menjadi apa yang kita lihat di hari ini kita tidak sama dengan ya, gitu kurang lebih. Semoga pertanyaan, semoga itu sudah silakan Mas Wahyu. Nggak usah pakai jawab. Iya Pak, ada. Selamat sore Mbak Karin dan Mas Sekti. Dari tadi saya cukup tertarik karena sudah bertahun-tahun berkutatnya dengan demokrasi Mas. Jadi untuk ilmu-ilmu kayak ini sudah lepas agak lama. Dan menarik saya dari tadi saya tangkap itu dari tadi kan kita ngomong tentang representasi perempuan di museum. Sementara itu kan ada batasannya di museum di Jogja kan Mas Sekti juga tahu sendiri kalau tidak semua museum mempunyai koleksi untuk itu. Jadi pertanyaan saya representasi perempuan di pameran khususnya di museum itu apakah harus atau natural aja, maksudnya kalau nggak ada ya nggak usah, kalau ada dikeluarkan karena seperti Sonodo ini kan natural, seperti kuratornya otomatis karena berkompetennya perempuan ya jadi kurator perempuan gitu. Kalau misalkan harus dipaksa itu kan bisa sebenarnya bisa pakai seperti peraturan kayak kalau di kongres itu seperti ada sepertiga anggota kongres harus perempuan, nanti apakah harus di museum itu juga seperti itu. Sementara kalau kita begitu itu kenyataannya itu tidak semua museum kan ada koleksinya gitu. Mungkin ada pandangan-pandangan dari Mas P yang juga terlibat di Baramus yang juga berperan dalam mengusulkan kebijakan ke dinas gitu Mas. Gitu aja mungkin dari saya yang sudah melakukan ilmiah. Terima kasih Mas Wahyu dan Ben pamit kita kerja. Sumber museum. Mungkin nyambung dengan yang tadi Mbak Karin itu apakah kalau kuratornya perempuan dan itu menyuarakan kami gitu, apakah itu kemudian dianggap partisipatif gitu ya? Itu tidak, saya kira itu satu aliran pekerjaan. Kalau partisipatif kan pasti ada pihak lain bahwa kurator perempuan mungkin akan lebih sensitif pada tertentu yang kemudian itu ya gitu ya. Tapi kalau konsep partisipatoris selalu melibatkan pihak lain. Jadi kita tidak bisa kemudian merasa bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah ini yang benar-benar bahwa ini karena suara kami gitu kan. Kurator kan selalu seperti antropolog gitu ya, antropolog itu loh. Nah kayak antropolog ya kayak gitu. Cara pakar itu antropolog. Biar antropolog. Jadi kurator itu kayaknya juga seperti antropolog itu melihat dari belakang, kalau Mas Pujo bilang dari belakang orang tua itu pada apa ini gitu. Jadi dari itu kita agak lepas dari dunia yang jadi sama yang sekarang kan kita dijalankan sebenarnya.
Nah, ini Mas Faru, objek itu punya banyak objek ini punya banyak cerita di sana. Perkaranya kemudian kita akan memilih cerita yang mana gitu kan, perkara yang pertama itu. Yang kedua adalah apakah kita bisa melihatnya dengan tepat bahwa objek itu adalah ceritanya itu ada pada kategori itu misalnya. Ya. Misalnya gini, ini tadi sambil macet di Malioboro itu saya mikir tentang karena objek ini ada di pameran Pengilon, kipas. Kebetulan kipas yang dipamerkan di Pengilon dan koleksi museum itu kan bagus gitu ya, ada ukirannya, ada fotonya gitu ya. Tapi kalau kipas bakul sate itu, saya membayangkan ketika itu Mbak Karin waktu itu menemukan kipas bakul sate itu di koleksi Sono Budoyo, apakah akan dipamerkan dalam pameran Pengilon? Tidak. Iya, karena kipas itu mungkin digunakan untuk laki-laki penjual sate yang laki juga gitu kan, artinya tidak ada nilai gitu. Jadi apakah kita bisa melihat objek itu pada konteks yang tepat sehingga kita bisa memberi makna yang tepat, itu perkaranya itu. Jadi tidak mesti satu museum juga objek-objeknya itu memang hanya bermakna itu saja gitu, sehingga kalau kita pameran kita akan terbatas pada pokoknya ya itu ya Sultan Agung. Dan kemudian biasanya kita untuk pameran bersama main yang aman gitu kan, yang semua ada. Tapi sebenarnya dari satu objek itu kita bisa menggali cerita-cerita lain yang selama ini tidak pernah hadir gitu, karena kemudian sudah diberi bingkai-bingkai gitu ya. Ini dikumpulkan dalam konteks Sono Budoyo sebagai museum budaya Jawa gitu, misalnya gitu kan. Kemudian kita akan menghilangkan cerita-cerita yang lain. Ya. Satu objek itu misalnya ya kami koreksi misalnya di NKPWI gitu, dandang gitu ya. Kita akan cerita tentang penggunaan itu di dalam dulu ketika Yayasan Hari Ibu bikin pelatihan untuk, tapi nggak cerita yang lain gitu ya, bahwa dandang itu ada banyak dimensi, cerita yang bermacam-macam itu. Nah itu kadang-kadang cerita kita itu sudah terkotak-kotak, bingkai-bingkai ada yang kalau tadi jawaban Mbak Karin sebelumnya itu ada pada tujuan dan visi misi museum ya gitu kan, bahwa museum itu kalau istilahnya tadi museum itu tidak terlalu ya, tapi karena museum itu punya tujuan di sana ada visi misinya, meskipun visi misinya itu akan kita akan memberi ruang bagi publik untuk interaksi misalnya, kita terlalu ketemu gitu ya. Tapi ya itu tujuannya dia pilih gitu ya. Artinya dari sisi itu kemudian dia tidak netral, tidak bertujuan gitu kan. Kalau musuh negeri tujuannya sangat-sangat dirumuskan dalam sesuatu yang namanya gitu. Terima kasih Mas Sekti, diskusinya makin menghangat sebetulnya. Makin menghangat lagi dingin ya, sudah ada restorasi. Kira-kira ada yang mau berbagi sharing atau diskusi lebih lanjut? Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum menutup. Dan kita ternyata sudah 5-10. Sepertinya masih malu-malu atau kedinginan. Baiklah. Kedinginan. Mungkin saya akan menutup dengan satu pertanyaan ya. Berarti nggak dijawab. Ya,
udah boleh nanya nih soalnya terkait juga bagaimana kemudian merepresentasikan sosok perempuan. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Khalid sebenarnya kemudian perempuan apa yang ingin direpresentasikan dalam sebuah museum. Kalau saya mungkin dekat dengan pertanyaan dari Mas Khalid, tapi lebih banyak bagaimana kemudian kita mengangkat kisah-kisah perempuan dalam sebuah sejarah yang tidak mudah. Misalnya seperti Diwali atau kelompok-kelompok perempuan yang memang dalam sejarah-sejarahnya sangat lekat dengan rezim yang atau kelompok-kelompok yang tidak disukai oleh rezim seperti itu. Jadi kami pencerahan. Karena kemarin mau cerita itu lebih susah gitu. Kewanen. Saya ingat ada satu apa yang tidak terceritakan itu biasanya baru membaca tentang itu. Itu memang ada sesuatu yang memang sulit untuk kita ceritakan gitu ya. Tapi kita selalu bisa bersiasat mencari cara aman gitu kan. Dari sisi teknik itu ya, dari sisi teknik bagaimana kita bercerita tentang itu gitu ya, tentang organisasi-organisasi selain dari teknik ya apakah kita memang perlu atau dituntut untuk bercerita pada saat ini misalnya itu timing kita perintahkan ketika sudah tidak teknik itu juga jadi teknik lagi ya teknik lagi gitu ya suatu saat ya perkaranya adalah kita museum itu sering bermasalah atau sering kan dibebani dua hal ya, collecting dan pameran. Nah, kita bisa collecting oke, apapun itu ya. Tapi mungkin memang tidak muncul di pameran. Justru punya sangat banyak gitu yang hanya kalau itu hanya karena tidak sempat aja gitu ya. Tetapi mungkin memang ada objek-objek tertentu yang berasal dari satu peristiwa tertentu, satu ideologi tertentu yang kemudian belum mendapatkan jalan untuk dipamerkan gitu. Nah, saya pikir pada sisi collecting kita tetap bisa berjalan. Pada sisi pameran itu yang kemudian karena kita akan berhubungan dengan publik gitu kan, dan juga dengan banyak pihak gitu, kita perlu melakukan siasat atau teknik-teknik tertentu gitu. Nah, collecting pun kan itu bisa digunakan untuk banyak keperluan sebenarnya. Jadi koleksi museum itu bisa digunakan untuk riset, untuk segala macam selain pameran. Nah, perkaranya adalah sekarang itu kalau museum mau melakukan collecting itu selalu berkaitan dengan pameran. Jika tidak dipamerkan, ngapain koleksi gitu? Itu yang jadi masalah itu. Padahal kan ya nggak apa-apa tuh, kita seperti perpustakaan itu nggak ada yang baca juga. Kita beli aja punya taruh di sana, siapa tahu suatu ketika kan ada yang riset di situ gitu ya. Nah, mungkin saya menghindar gitu ya, menjawab secara frontal. Kemudian gimana ya tema-tema yang kemudian sensitif itu dipamerkan gitu. Tapi selalu ada yang mencoba sana dan kemudian ada tantangan-tantangannya gitu ya. Kita sudah melihat cukup banyak gitu ya pameran yang kemudian bermasalah, artinya kemudian dipermasalahkan gitu kan. Tapi itu saya kira juga berangkat dari semangat yang sama gitu loh, ini harus diceritakan gitu ya, tapi harus contoh tidak kemudian
mempertimbangkan yang atau ya dipertimbangkan kemudian ya memang itu risiko yang kemudian akan diterima gitu ya. Jadi kalau berani nggak apa-apa gitu kan intinya gitu. Tapi kalau masih ada cukup banyak pertimbangan gitu, rasanya bisa mengambil jalan yang lain. Mungkin itu Mbak Karin, saya nggak tahu apakah menjawab gitu. Tapi memang ada topik yang sulit, yang tidak mudah untuk disajikan dalam pameran. Ya. Biasanya berkaitan dengan etis juga gitu ya. Kita tidak bisa memamerkan apa ya? Karena cukup banyak hal yang terkait dengan etika gitu ya di permusiman, tidak semua bisa dipamerkan, bahkan di daftar koleksi pun dan di daftar indikator ada, tapi gambarnya nggak ada misalnya, karena masalah-masalah etis yang kita nggak bisa. Sekarang apa ya biasanya ini yang berkaitan dengan tubuh gitu ya, human remain gitu ya. Suatu tubuh itu susah sekali dipamerkan di museum. Dulu nggak masalah memamerkan mumi atau bagian tubuh, tapi sekarang cukup sulit, bahkan sampai kita telusuri di katalognya pun gambarnya tidak dimuat. Dan di gudang, di storage itu juga ditutup dengan kotak peti gitu. Jadi cukup banyak memang masalah-masalah yang kemudian tidak muncul di. Nah mungkin kita yang sensitif itu juga bagian dari itu, tapi mudah-mudahan ini pada arah yang berbeda itu ya. Ini karena etika, ya ini karena masalah sosial. Itu tadi. Kalau menurut aku berarti kita harus menunggu masyarakat siap. Kapan siap? Kita siapkan. Baik, tepuk tangan terlebih dahulu. Akhirnya sudah agak rumit karena bagaimana kemudian menceritakan cerita perempuan yang mungkin sangat sensitif dengan masyarakat yang tidak pernah bisa kita buka dari dalam masyarakat, dan bagaimana kemudian ketakutan akan ada sensitivitas dan sebagainya menjadi topik perenungan kita semua. Jadi balik dari sini mungkin tidak cuma hari ini tapi juga jadi bikin pelanggan ya ternyata kelasnya. Baik, karena tadi saya dapat WA dari panitia, jadi akan ada 3 penanya yang terbaik yang akan diberikan oleh teman-teman panitia. Nanti akan bisa menghubungi Mbak Uzi di belakang, akan mendapatkan souvenir karena sudah membuat pertanyaan. Tapi mohon maaf, ini hanya 3 aja. Di luar ekspektasi saya, ternyata yang tanya banyak banget. Saya kira. Jadi mungkin maaf ini pemilihannya agak random dan suka-suka hostnya, jadi mohon maaf. Tapi dari 3 pertanyaan tadi yang akan kami berikan souvenir adalah Mas Ray dari LSS, kemudian Mas Gali dari Spentul, dan Mbak Intan dari Museum. Jadi untuk usia waktu ternyata sudah jam 5. Tapi ini adalah satu rangkaian terakhir dari kelas kuratorial yang akan menjadi pendukung acara pameran budaya 2023 ini. Ini adalah seperti terakhir kami di bulan rangkaiannya. Ini adalah kelas kuratorial kami yang terakhir. Saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan, para narasumber, kemudian teman-teman panitia yang sudah capek-capek mau ditipu oleh saya berhasil untuk membuat kopi sore beneran kurator seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan sekalian sudah mengisikan waktu untuk datang, sepi atau untuk pencerahan dan materi-materi yang luar biasa. Saya mewakili teman-teman dari Museum Sonobudoyo mengucapkan banyak terima kasih, sekaligus meminta
maaf apabila dalam pembawaan acara ini ada kurang-kurangnya, ada kata-kata yang mungkin tidak benar di saudara-saudari sekalian, rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas kehadiran rekan sekalian. Dengan ini saya akhiri. Foto bersama, baik. Baik, mungkin ada slide dari panitia. Silakan lalu teman-teman kita akhiri sesi ini dengan foto bersama.